Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Alda Ferry dalam program Ruang Gagasan. Kali ini kita kembali kedatangan tamu spesial, yaitu calon wali kota Payakumbuh yang sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Payakumbuh. Beliau ini punya tagline, yaitu Payakumbuh tumbuh menyeluruh. Nah, sebelum kita bahas, kita sapa dulu beliau, yaitu Bapak Yendri Bodra Datuk Parmatu Alam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Sehat? Dinda, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ini lagi sibuk apa nih, Pak, sekarang? Kita sibuk ya sesuai dengan jadwal kampanye. Karena tagline kita tumbuh secara menyeluruh itu, sehingga kita jadwal kampanye 47 kelurahan. 47 kelurahan. Sehari bersama masyarakat di kelurahan dan kita bermalam di rumah warga. Baik. Seperti yang kita ketahui nih, Pak, tagline kita adalah Payakumbuh tumbuh menyeluruh. Nah, mungkin masyarakat pengen tahu nih, Pak, maksudnya tumbuh menyeluruh ini apa nih, Pak? Mungkin sektor-sektor apa gitu dan bagaimana caranya gitu, Pak? Nah. Terima kasih Dinda. Ya. Jadi tumbuh menyeluruh itu yang pertama tentu di semua sektor ya, di semua lini. Kemudian tumbuh menyeluruh itu maka kita kampanye, kita jadwalkan di semua kelurahan. Ya. Itu 47 kelurahan dengan tema sehari bersama masyarakat di kelurahan, di 47 kelurahan di Kota Payakumbuh. Ya. Diawali bermalam di rumah warga gitu ya. Nah, jadi artinya setelah 15 kali kami bermalam di masing-masing kelurahan, sehingga kita memastikan secara konkret di lapangan apa sebetulnya permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Baik itu di sektor pendidikan, di sektor ekonomi, Ya. kesehatan, dan juga persoalan adat budaya dan agama. Ya, Gitu ya. Nah, sehingga di masing-masing kelurahan itu memang 15 kelurahan itu berbeda-beda persoalan yang terjadi. Nah, sehingga kita 47 itu tentu ke depan hasil dari kampanye kita 47 kelurahan itu menjadi masukan utama. Dengan izin Allah kita diamanahkan Allah menjadi wali kota Payakumbuh melalui masyarakat. Tentu 47 inilah yang sudah kita jemput seharian bersama masyarakat yang kita tuangkan dalam RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 tahun ke depan. Nah, sinilah makanya Payakumbuh tumbuh menyeluruh itu kan 47 kelurahan. Nah, sehingga secara menyeluruh ini kita tuangkan dalam kebijakan pembangunan 5 tahun ke depan. Gitu. Jadi setiap hari kita datang ke warga-warga, apa permasalahan yang dihadapi, masalah perekonomian, masalah pendidikan, itu yang akan menjadi bahan kita untuk pembangunan ke depan, Pak ya? Iya, insyaallah. Oke, baik. Kemudian ini Pak, di masalah pendidikan nih Pak. Iya. Kita tahu saat ini kampus-kampus sudah mulai tumbuh nih Pak di Kota Payakumbuh. Kita tahu efeknya sangat besar Pak, baik itu UMKM dengan banyaknya mahasiswa, ada kos-kosan segala macam. Mungkin Bapak punya rencana tersendiri Pak masalah pendidikan ini? Ya memang dari visi kita Payakumbuh tumbuh berakhlak, berbudaya, cerdas, makmur, maju dan berkelanjutan sebagai perwujudan adab bersanding syarak bersanding kitabullah. Jadi maju berkelanjutan itu secara menyeluruh. Ya. Di misi kita yang pertama itu sudah kita tuangkan, mewujudkan Kota Payakumbuh menjadi kota tujuan pendidikan yang inklusif, kompetitif dan berkarakter. Nah, jadi artinya ini kan kenapa ini lahir? Berarti kita sudah memahami dan mengerti potensi kota kita, Kota Payakumbuh. Nah, dengan 15 tahun kita di DPRD yang tadi saya sampaikan tadi dan pernah dengan izin Allah menjadi ketua DPRD 5 tahun. Nah, tentu kondisi daerah ini kita lebih mengerti dan memahami secara menyeluruh. Nah, salah satu potensi besar kita ke depan yaitu bagaimana Payakumbuh ini menjadi salah satu kota tujuan pendidikan di berbagai daerah lain yang ada di Sumatera Barat maupun Riau pun Jambi atau Sumatera lah minimal. Gitu.
Nah, cikal bakal kita sudah ada. Kalau kita runut sejarah ke belakang, bahwa Unan itu awalnya lahir di Payakumbuh. Awalnya? Nah, itu yang di depan pos kota sekarang, Gedung Gambir itu. Iya. Itu kan Unan, itu Fakultas Pertanian awalnya. Ya. Nah, tentu kita selaku penerus, ini tentu juga potensi dan sejarah bagi para leluhur kita sudah mengisyaratkan bahwa kota Payakumbuh itu ke depan betul-betul terwujud menjadi kota tujuan pendidikan. Yeah. Nah, kemudian tentu kita berbicara persoalan multiplier effect. Betul. Dari sebuah kebijakan pembangunan yang nanti kita utamakan itu bahwa bagaimana orang bisa menjadi sebuah tujuan pendidikannya di kota Payakumbuh. Nah, yang pertama, potensi itu kita sudah punya Unan. Yeah. Kita sudah punya UNP. Yeah. Kita sudah punya STTP. Yeah. Kita punya STKIP, STIH, Fakultas Pertanian Muhammadiyah. Yeah. Artinya cikal bakal ini sudah ada. Dan juga kita sudah punya STAIDA. Dan juga STID ya di Kota Nanggadang. STAIDA yang sekarang bertekad menjadi institut ini, Pak. Institut. Yeah. Nah, jadi cikal bakal itu sudah ada. Tinggal kita untuk menjadi fasilitator dalam percepatan pengembangan universitas tersebut. Iya. Nah, tentu umpamanya sekarang Unan sudah 16 tahun masih 2 fakultas. Nah, tentu nanti kita dorong bagaimana Unan itu berbenah diri bisa untuk meningkatkan dan menambah fakultas minimal dalam 5 tahun tuh 1 tahun tuh 1 fakultas minimal umpamanya. Jadi 5 fakultas. Iya. Nah, tentu sinilah peran pemerintah daerah menjadi fasilitator di dalam mendorong perkembangan universitas-universitas yang ada di kota Payakumbuh. Iya. Nah, kemudian multiplier effect ya dari satu kebijakan universitas yang ada di kota seperti umpamanya Unan. Iya. Ketika kita dukung pengembangannya untuk beberapa fakultas, anggap aja bertambah 5 fakultas. Nah, kalau dari kacamata sekarang, Unan itu punya 2.000 mahasiswa dengan 2 fakultas. Iya. Kita anggap aja nanti ada 5.000 orang penambahan mahasiswa. Kalau dia berbelanja aja 1 juta 1 bulan, artinya terjadi pertambahan peredaran uang di kota Payakumbuh 1 bulan itu 5 miliar. Ini di 1 fakultas. Di 1 universitas gitu. Betul. Nah, jadi 1,5 miliar itu bertambah setiap bulan, berarti 1 tahun 60 miliar. Nah, apa multiplier effect-nya? Tentu pertama rumah-rumah kos. Yang kedua kuliner kita. Yang ketiga masyarakat kita yang berjualan harian. Nah, sayur mayur, apalagi yang kebutuhan harian dari para mahasiswa. Dan juga kafe-kafe yang akan diisi oleh anak-anak muda yang kegiatannya tidak kreatif saja, tapi sudah produktif. Nah, ini dampak positif terhadap kita menetapkan salah satu misi utama kita itu mewujudkan Payakumbuh menjadi kota tujuan pendidikan yang inklusif, kompetitif dan berkarakter. Inilah yang harus kita dorong ke depan. Nah, ini mungkin potensi kota yang sifatnya permanen, tidak semu. Nah, pendidikan ini kan permanen. Dari waktu-waktu selalu ada peningkatan. Juga kemarin waktu kami ada lomba penilaian LPM tingkat provinsi, kebetulan salah satu tim penilai itu salah satu orang juga yang punya peran di UIN, Universitas Islam Negeri Padang. Nah, ini juga kita sudah kita bicarakan. Nah, bagaimana kalau UIN bisa juga dibangun di Payakumbuh universitasnya. Beliau sangat sependapat karena Payakumbuh potensinya lebih besar karena arus lalu lintas kota persinggahan juga kota dilalui dari Pekanbaru, mungkin orang dari Jambi juga lewat ke Payakumbuh. Jadi artinya potensi untuk membangun Universitas Payakumbuh ini juga besar. Gitu. Nah, kemudian strategi kita kan punya 5 kecamatan. Nah, sekarang UNP itu ada di Payakumbuh Utara. Unan itu ada di Labuh Silang termasuk Kota Nampe. Kemudian STAIDA bersama STTP
ini sudah ada di Payakumbuh Selatan. Nah, UIN Ya. tentu harus kita tetapkan, kita bangun di Payakumbuh Timur. Jadi UNP penting kita kembangkan ke depan. Kalau kita lihat di Padang Kedua sekarang, itu kita dihukum lokasi, cuma 8.000 meter yang bisa. Untuk pengembangan ke depan, di sana juga sudah banyak perkantoran. Dari sisi feasibility study, kelayakan, pengembangan UNP di sana juga tidak mungkin lagi. Nah, jadi kita dorong pengembangan UNP ke depan, pertama ke arah Talawi sana, Lingkar Utara, itu kan masih seperti daerah tinggal di sana. Iya. Nah, karena masih lengang, masih kegiatan pertanian yang seperti dahulu kala. Iya. Nah, kalau UNP kita berikan pengembangan ke sana, nah, tentu ini juga akan terjadi pengembangan wilayah dan terjadi pertumbuhan yang meluas di sana. Nah, dan pengembangan seterusnya akan kita buka di Latina. Baik. Nah, di Latina, sehingga di 5 kecamatan itu lahirlah semua universitas. Disinilah terjadi Payakumbuh tumbuh secara menyeluruh. Jadi ada 2 sisi mata uang, Dinda. Bagi anak keponakan kita yang ada di kota, itu terjadi biaya pendidikan murah. Dia tidak perlu kos lagi. Iya. Dia tidak perlu belanja makan minum hariannya setiap hari. Dia makannya sudah bisa di rumah dia sendiri, ya. Itu efek lain, Pak, ya? Keuntungan lain, Pak, ya? Keuntungan lain. Biasanya saya anak saya kan kuliah umpamanya di Padang. Kos-kosannya 700 sampai 1 juta satu bulan. Betul. Biaya hidupnya di Padang itu 1 juta. Betul. 1.700.000. Belum transportasi. Iya, Pak. Belum pulsa dia. Minimal 1 orang anak kalau dengan dia belanja standar itu minimal 2.200.000 satu bulan. Nah, kalau dia sekolah di kampung, tentu yang tadi itu nggak ada lagi. Yang hanya transportasi dari rumah ke kampus. Kayak begitu. Artinya dengan keberadaan kampus, mahasiswa yang datang ke sini memberikan efek kepada masyarakat. Kemudian pribumi asli Payakumbuh akan mendapatkan pendidikan yang murah. Betul sekali, luar biasa, Pak. Ya, memang kita sudah 15 tahun di DPRD. Nah, tentu apa keluhan-keluhan dan kebutuhan-kebutuhan dasar, hak dasar masyarakat itu yang disampaikan ke kita selaku wakil rakyat 15 tahun di DPRD dan pernah jadi ketua DPRD, tentu kita kondisi kemasyarakatan itu lebih memahami secara menyeluruh. Sehingga lahir program utama pro rakyat. Yang pertama, nanti kita akan fokus kepada kartu Payakumbuh Cerdas. Nah, di kartu Payakumbuh Cerdas itu meliputi layanan 1 rumah 1 sarjana. Di artinya ke depan secara bertahap setiap rumah itu tidak ada orang yang tidak sarjana, minimal 1 orang. Nah, disinilah kita hadir. Nah, kenapa ini lahir? Nah, karena ketika anaknya ditamat di tingkat SLTA, apakah dia di SMK, apakah dia di SMA, apakah dia di MAN, nah, pada anak itu cerdas, tapi karena ekonomi orang tuanya kurang beruntung, akhirnya dia tidak bisa melanjutkan ke tingkat universitas atau perguruan tinggi. Nah, disinilah kita hadir. Maka lahir kebijakan 1 rumah 1 sarjana. Iya. Kalau kita ingin bersaing kompetitif dan ingin mencapai sesuatu hal yang lebih besar, tentu harus didukung oleh SDM yang unggul dan kompetitif. Instrumen utama membentuk SDM unggul tentu pendidikan. Nah, jadi istilahnya ke depan tidak ada lagi orang Payakumbuh putus sekolah karena tidak ada biaya. Iya. Pemerintah harus ada. Itu hak dasar. Itu perintah undang-undang. Ini yang belum terjadi selama ini. Iya. Yang kedua, setiap terjadi penerimaan peserta didik baru, itu sering masyarakat mengeluh terhadap pembiayaan awal, beli baju. Betul. Dan sering kita sebagai wakil rakyat, semampu kita bantu.
secara pribadi ya. Iya, iya. Daripada anaknya tidak sekolah. Terbatas. Paling kita 1, 2 atau sekian orang. Ya gitu kan? Iya. Nah, sehingga di kartu PKU Cerdas itu layanan kedua itu memberikan bantuan pakaian sekolah bagi peserta didik baru. Mulai dari TK, SD, SMP, MTSN, SMA, SMK, dan MAN. Itu tanpa kecuali. Mau dia PNS, mau siapa, mau pengusaha, itu semuanya dapat. Tidak pernah bulu Pak ya? Tidak pernah bulu. Karena ini merupakan hak dasar warga negara. Iya. Yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Mulai dari pusat sampai ke daerah. Yang ketiga, beasiswa bagi anak SLTA. Kenapa Dinda kita lahirkan ini? Banyak masyarakat yang mengeluh ketika anaknya tamat SMA, ada kewajibannya yang belum terbayarkan, sehingga ijazahnya ditahan. Nah, ke depan, anak-anak PKU tidak ada lagi ijazah ditahan, karena biaya SPP-nya nanti kita siapkan melalui beasiswa di tingkat SLTA. Nah, kemudian tadi yang Adinda sampaikan, kan masih banyak di tingkat negeri ada pungutan-pungutan, iuran-iuran. Sehingga ini juga dikeluhkan oleh warga. Dan kita sudah siapkan layanan BOSDA, bantuan operasional sekolah daerah. Ini untuk mengatasi jangan terjadi lagi pungutan berbentuk apapun. Nah, dan kita positifkan ke depan, mudah-mudahan amanah ini diberikan Allah kepada kita melalui masyarakat, tidak lagi ada pungutan dan sudah kita berikan solusi melalui BOSDA. Nah, disinilah penguatan-penguatan pelajaran kearifan lokal ke depan. Dengan BOSDA inilah guru-guru kita bisa berkreasi, berinovasi. Bisa dia membuat semacam branding sekolahnya masing-masing. Tanpa melakukan pemungutan kepada masyarakat. Tidak boleh lagi. BOSDA-nya kita siapkan. Dan ini harus kita ukur. Tidak sekedar Bapak senang. Nah, di ke depan, sekolah-sekolah itu harus punya brand masing-masing. Izin Pak, yang saya tangkap, ada 3 tadi. Kartu PKU Cerdas Pak ya? Cerdas, ya. Kemudian beasiswa. Ya, satu rumah satu sarjana. Satu sarjana, kemudian apa lagi Pak? Bantuan pakaian pendidikan bagi peserta didik baru. Ya. Kemudian BOSDA. Ya. Kemudian beasiswa bagi tingkat SLTA. Oke. Kita tahu itu tentu anggarannya tidak sedikit nanti itu Pak. Betul. Bagaimana cara kita mensiasatinya nanti? Jadi memang banyak pertanyaan setiap kami kampanye di kelurahan. Apa mungkin ini terlaksana Pak Datuk? Ya. Saya sampaikan. Kita melahirkan kebijakan ini tentu sudah melalui proses kajian dan analisa dan juga kemampuan keuangan daerah. Amanat Undang-Undang Dasar 1945, alokasi anggaran untuk pendidikan itu minimal 20% dari jumlah APBD. 20% dari total APBD? APBD kita. Tahun depan APBD kita itu 900 miliar. Minimal 180 miliar itu setiap tahun ada anggaran pendidikan. Setelah kita hitung bantuan baju pakaian pendidikan tadi, pakaian sekolah tadi, itu kita hitung 1 tahun itu cuma sekitar 15 miliar. 15 miliar, sementara anggaran pendidikan kita 180 miliar. Kemudian untuk satu rumah satu sarjana, beasiswa kami hitung semuanya total 30 miliar 1 tahun. Artinya, kalau kita patok saja 20% anggaran pendidikan setiap tahun, terpakai cuma 30 miliar yang langsung dinikmati masyarakat untuk meringankan beban biaya pendidikan masyarakat, itu tersedot cuma 30 miliar. Masih ada cash flow kita 150 miliar. Nah, kita 15 tahun berada di badan anggaran. Jadi sehingga postur APBD itu kita sudah mengerti dan memahami secara menyeluruh. Sangat paham Pak ya? Sangat paham. Tidak mungkin kita sia-sia membuat sebuah kebijakan Pak ya? Ini bermuatan hukum. Setiap kampanye, janji-janji kampanye kepala daerah ketika beliau terpilih, wajib diakomodir dalam RPJM. Rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun. Jadi apa yang kita sampaikan hari ini bermuatan hukum dan dilindungi undang-undang.
Jadi tidak sekedar berbicara istilah enggak model motor tali lapau itu ada muatan hukum dan juga dilindungi undang-undang kembali. Ada dasar Pak ya? Ada dasar. Apalagi pendidikan ini adalah hak dasar masyarakat. Walaupun habis APBD kita untuk memenuhi hak dasar masyarakat, itu perintah undang-undang, perintah konstitusi. Nggak ada yang bisa menghambat, siapapun yang bisa menghambat. Kalau ketika kebijakan hak-hak dasar ini diperbesar oleh pengambil kebijakan. Untuk apa bangunan mewah ketika masyarakat kita perutnya lapar? Untuk apa bangunan-bangunan mewah ketika anak-anak kita tidak bisa sekolah? Untuk apa? SDM kita rendah Pak ya? SDM kita rendah. Jadi aset bangsa itu, aset daerah itu adalah SDM. Sumber daya manusia, sejauh mana kita mampu melihat sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, dan berkarakter, inilah sebetulnya pembangunan. Fisik itu penunjang. Contoh aja, ketika Jepang, Hiroshima, Nagasaki dibom atom oleh sekutu, kaisarnya bertanya bukan berapa meninggal warganya, bangsanya, tapi dia tanya berapa orang guru yang tinggal. Artinya apa? Guru ini adalah instrumen utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, makanya tanya berapa guru yang tinggal. Artinya dengan beliau memacu SDM bangsanya, karena Jepang dari negara maju hari ini. Itu kan udah bukti nyata. Iya. Nah, kenapa gini kita tidak fokus di sini? Kenapa masih banyak yang menjerit persoalan biaya pendidikan? Maka kami lihatkan kartu Payakumbuh Cerdas itu 4 layanan tadi. Itu yang persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan ini yang harus kita jawab 5 tahun ke depan. Oke, baik. Nah, kemudian dari kebijakan tadi kami hitung biaya bantuan pakaian pendidikan itu lebih kurang 15 miliar setahun. Itu wajib diadakan oleh pengusaha konveksi Kota Payakumbuh. Nggak boleh keluar. Kalau uang 15 miliar ini keluar, tentu pertumbuhan kita akan turun. Strategi utama dalam meningkatkan pertumbuhan itu harus memperbanyak peredaran uang. Nah, sehingga ke depan pengusaha konveksi kita akan berkembang. Bayang aja kalau bajunya 4 pasang, satu siswa kali 15.000 siswa kita 1 tahun, 60.000 pasang. Kenapa nggak bergerak ekonomi dan kenapa tidak bergerak pengusaha konveksi kita ke depan? Kembali ke yang tadi multiplier effect. Nah, ini kebijakan. Jadi kebijakan itu tidak bisa kita lihat satu sisi. Tapi kita lahirkan kebijakan A, apa dampaknya, multiplier effect-nya terhadap sektor-sektor lain. Yang saya tangkap tadi Pak, masalah pendidikan, untuk jangka pendek dampaknya jelas. Jelas. Untuk jangka panjang, kita membangun SDM. Otomatis jangka panjang, SDM kita akan semakin Kan unggul. Makin jangka pendek dan jangka panjangnya terdampak. Kan itu baru satu kartu Payakumbuh Cerdas. Belum lagi kartu Payakumbuh Makmur. Belum lagi kartu Payakumbuh Sehat. Belum lagi kartu jaminan sosial masyarakat yang harus dibiayai oleh PBD. Karena 4 itu adalah hak dasar masyarakat yang harus kita penuhi. Silakan jabarkan aja sedikit Pak. Nah, jadi kartu Payakumbuh Makmur artinya apa? Payakumbuh ini urat nadi ekonominya adalah ekonomi kerakyatan. Siapa ekonomi kerakyatan itu? Adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Tapi usaha ekonomi kerakyatan kita didominasi oleh usaha mikro. Pengusaha mikro kita hampir 19.600. Ya, Pak. Pengusaha kecil kita itu di kisaran 6.700. Nah, pengusaha menengah itu hitung jari. Hitung jari. Pengusaha besar tidak ada di Payakumbuh. Artinya urat nadi ekonomi kota adalah UMKM. Dan di situ termasuk pertanian yang menyumbangkan kontribusi besar terhadap kehidupan kota. Nah, jadi kebijakan Payakumbuh Makmur itu ada 4 layanan yang kita siapkan. Yang pertama, untuk meningkatkan pengembangan dan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Itu melalui peningkatan manajemen. Yang kedua, mempermudah akses permodalan. Ada nanti akses modal ini yang kita berikan kepada usaha mikro yang secara hibah, ada pinjaman yang kita berikan mungkin 0 bunga untuk percepatan pengembangan usaha kecil, mikro dan menengah. Ketika ini berkembang, apa dampaknya? Pertama, akan menyerap tenaga kerja. Mungkin biasanya anak buahnya yang bekerja sama dia 1 orang, dengan kita suntik dengan modal dan dengan kita lakukan pembinaan manajemen pengelolaan usahanya, tentu akan berkembang. Nah, dengan berkembang tentu dia harus menambah tenaga kerja. Betul. Terserap tenaga kerja di sana. Tapi tidak semerta-merta kita kasih dana segar, tapi kita bina dulu, kita siapkan dia dulu, meningkatkan manajemen usahanya. Baru kita berikan suntikan modal. Nah, karena dia sudah mulai berkembang gitu. Itu kita pantau terus, Pak? Terus. Sampai dia memang berhasil? Berhasil, sampai 6 bulan. Kita siapkan nanti Payakumbuh berbisnis. Artinya memang pembinaan yang berkelanjutan. Berkelanjutan. Pak? Tidak hanya sekedar lepas, tidak, Pak? Nah, dengan rencana kita akan ciptakan entrepreneur muda itu minimal 50 orang setahun. 50 orang dalam setahun. Nah, dari A sampai Z. Mulai dari bakat beliau jadi wirausaha, dia sudah bisa membuka sebuah usaha, dan kita siapkan permodalan sesuai bakat beliau. Yeah. Nah, kalau tidak, kita nanti bisa jadi tamu di kampung kita sendiri. Orang luar akan jadi pengusaha di kampung kita. Harus kita berbenah di dalam. Nah, itu pembinaan untuk UMKM kita dan akses modal. Dan di Kartu Payakumbuh Makmur juga ada dana talangan pupuk. Dan juga ada program 1 sapi 1 petani. Nah, fenomena hari ini, pupuk itu sebetulnya banyak. Tapi karena kemampuan petani kita untuk menebus dengan kondisi ekonomi hari ini, akhirnya pupuk itu banyak yang tidak tertebusi oleh petani. Akhirnya tentu pengecer mencari alternatif, karena dia juga butuh uang untuk menebus pupuk selanjutnya. Nah, yang kedua, yang satu lagi itu 1 sapi 1 petani. Ini kita melanjutkan program Pak Yos. Dulu Pak Yos, dia beri bantuan 1 induk sapi kepada petani. Ketika beranak 2 ekor, 1,5 anaknya di store ke pemerintah kota, dan induknya menjadi milik petani. Ke depan kita tidak seperti itu lagi. Beranak 1, otomatis induknya diserahkan kepada petani. Anaknya diserahkan kepada pemko untuk digilirkan kepada masyarakat lain. Nah, inilah hal-hal yang Kartu Payakumbuh Makmur. Nah, dan Kartu Payakumbuh Sehat tadi itu lebih titik berat kita pelayanan ambulan 24 jam. Dan memastikan tidak ada lagi masyarakat yang menunggak BPJS-nya tidak aktif. Ini tugas pemerintah. Nah, itu kendala hari ini. Nah, ini harus kita jawab dengan kebijakan kita. Kemudian jaminan sosial daerah. Banyak lansia kita yang terlantar. Banyak yang sudah sakit menahun tanpa ada perhatian. Banyak rumah-rumah yang tidak layak huni yang belum tersentuh. Sehingga jaminan sosial daerah di APBD, karena ini merupakan hak dasar pelayanan, ini akan kita siapkan kartu jaminan sosial daerah. Karena di pusat sendiri tidak mampu untuk melayani semua warga. Nah, tentu harus ada kebijakan kita di daerah untuk mengalokasikan memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Begitu. Nah, jadi kartu Payakumbuh Cerdas itu bisa dapat orang Payakumbuh semua. Sepanjang dia punya tanggungan, anaknya punya tanggungan pendidikan, minimal dia akan dapat bantuan pakaian gratis. Walaupun Pak An pamannya seorang pengusaha, nah, tapi di layanan di kartu pelayanan bantuan pakaian sekolah bagi peserta didik baru, yang mampu pun dapat tanpa kecuali. Karena ini merupakan hak dasar, pelayanan dasar kita terhadap masyarakat begitu. Jadi ada 4 tadi, Pak, ya? Payakumbuh Cerdas, Payakumbuh Makmur, Payakumbuh Sehat, dan Kartu Jaminan Sosial. Sosial daerah. Ada 4, Pak, ya? 4. Inilah 5 tahun yang akan kita terapkan menjadi program utama yang pro rakyat. Di samping kita menyiapkan Payakumbuh menjadi kota tujuan pendidikan. Oke. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Menyasar semua komponen. Dari awal tadi kita bahas masalah pendidikan, baik efeknya jangka pendek dan jangka panjang. Ternyata di ujung ada yang lebih spesial.
ternyata juga beliau juga memikirkan tentang kartu, baik itu kartu Indonesia, baik itu Payakumbuh Cerdas, Payakumbuh Makmur untuk peningkatan perekonomian, Payakumbuh Sehat untuk masalah kesehatan, dan Payakumbuh Jaminan Sosial. Yakin semua. Dinda, ini kan juga dipertanyakan, kok kartu kebijakan Pak Datuk Permata Alam calon wali kota Payakumbuh 4 kartu, dari mana uangnya? Ya. Setelah kami hitung semua, itu lebih kurang 65 miliar setahun. Tidak usah kita ganggu dana transfer pusat ke daerah. Kita kan masih 85% itu masih bergantung dengan pusat. Dengan membiayai berbagai bidang pelayanan. Nah, kita anggap yang dari pusat tidak bisa kita ganggu. Kita punya PAD, pendapatan asli daerah, 145 miliar setahun. PAD itu kewenangan wali kota mengalokasikan. Nah, kalau PAD kita 145 dan kewenangan dan kebutuhan kita dari kebijakan program utama prorakyat tadi yang 4 kartu tadi cuma kita butuh 65 miliar, PAD kita masih ada sisa lebih kurang 85 miliar. Dia tidak ada yang terganggu. Ini semuanya sudah melalui kajian. Tidak ada yang terganggu. Anggaran pusat juga terbatas. Nah, kita punya PAD. PAD inilah yang akan kita alokasikan untuk mensukseskan 4 program prorakyat. Jadi tidak ada kekhawatiran kita, dan ini semua kajian dan semua analisa sudah kita lakukan, dan insya Allah kita dengan ridha Allah dapat amanah dari Allah melalui masyarakat Kota Payakumbuh. 4 program ini kita pastikan dengan izin Allah akan berjalan 5 tahun ke depan. Baik. Baik, itulah tadi pemirsa perbincangan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.